Kritik buat gaduh, kritik berujung dipolisikan. Ya saudara, Roky Gerung lagi-lagi mengkritik keras Presiden Joko Widodo. Namun kali ini kritikan Roky Gerung dinilai berlebihan. Sudah melontarkan hinaan kepada kepala negara. Ini karena kritik Roky Gerung kepada Presiden Joko Widodo disampaikan dengan kata-kata yang kasar. Nah, kata-kata kasar seorang Roky Gerung menjadi viral di media sosial saat mengisi seminar dan konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh pada 29 Juli 2023 di Islamic Center Kota Bekasi. Ada sejumlah hal yang dikritik Roky, salah satunya yang paling jadi sorotan, Roky mengkritik lawatan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok yang menawarkan proyek ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur kepada Tiongkok. Roky menilai langkah tersebut menjadi upaya Presiden Jokowi mempertahankan IKN sebagai sebuah legasi. Dalam kritik IKN inilah Roky mengeluarkan kata-kata yang kasar dan dinilai banyak pihak adalah bentuk penghinaan kepada Presiden Jokowi. Kritik Roky Gerung berujung dipolisikan. 2 Agustus lalu saudara, tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan melaporkan Roky Gerung ke Bareskrim Polri. Tim hukum PDI Perjuangan ini menjelaskan mereka membuat laporan buntut pernyataan Roky Gerung kepada Presiden Jokowi yang dinilai masuk kategori ujaran kebencian bahkan fitnah. Mulai dari tuduhan Roky kepada Presiden mempertahankan IKN sebagai legasi sampai upaya Presiden menunda pemilu 2024. Dan secara bergantian sejumlah pihak melaporkan Roky Gerung ke polisi. Dewan Pimpinan Nasional Relawan Pejuang Demokrasi Repdam juga ikut melaporkan Roky Gerung ke Polda Metro Jaya. DPN Repdam menilai apa yang diucapkan Roky Gerung bukanlah kritik, melainkan upaya menghasut dengan kebencian. Laporan polisi terkait adanya peristiwa yang kami duga merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal publik namanya Roky Gerung. Teman-teman DPN Repdam menugaskan ya kepada seluruh kader DPN Repdam secara serentak hari ini untuk membuat laporan polisi di semua tingkatan wilayahnya. Ya, dan hingga kini sudah ada 13 laporan dan 2 pengaduan yang diterima kepolisian terkait pernyataan Roky Gerung yang dinilai sebagai ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo. Nah, adapun 13 laporan tersebar di beberapa Polda dan Mabes Polri. Seluruh laporan tadi kini diambil alih oleh Bareskrim Polri, saudara, termasuk 2 aduan masyarakat, di mana 1 pengaduan terhadap Roky ditujukan langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan 1 pengaduan lain di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. 13 laporan polisi yang sudah diterima oleh kepolisian dan 2 pengaduan. Dan teknis lebih lanjut tentu saja beberapa LP dan pengaduan ini akan kita tarik ke Bareskrim untuk penyidikan lebih lanjut. Di mana kita tidak membedakan itu laporan polisi ataupun pengaduan karena dua-duanya ini juga menjadi dasar kita melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Atas kritik yang dinilai banyak pihak telah menghina kepala negara, Roky Gerung tidak hanya dilaporkan ke polisi, tapi juga menerima gelombang demo di sejumlah daerah, saudara. Ya, seperti yang dilakukan massa yang mengatasnamakan relawan dan kalangan masyarakat. Mereka mendatangi Polda Metro Jaya pada 3 Agustus lalu. Pada unjuk rasa ini, massa meminta polisi menangkap Roky Gerung karena diduga menghina Presiden Jokowi. Bukan hanya di Polda Metro Jaya, massa juga berunjuk rasa di depan Mabes Polri. Ya, sejumlah demonstran di Jombang, Jawa Timur juga menggelar aksi penolakan kedatangan akademisi Roky Gerung di Universitas Darul Ulum di Jalan Raya Gus Dur, Jombang, Jawa Timur. Massa mencoba menggagalkan kegiatan yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, namun dihalangi polisi. Massa kemudian berjaga di luar area kampus. Gelombang penolakan kedatangan akademisi Roky Gerung juga terjadi di Sleman, Yogyakarta, Rabu 2 Agustus, saudara. Massa menolak kehadiran Roky Gerung yang dijadwalkan menjadi pembicara di acara diskusi. Sekelompok massa yang mengaku pendukung Presiden Joko Widodo memblokade lokasi dialog untuk menolak kehadiran Roky Gerung. Akhirnya, diskusi batal melibatkan Roky Gerung dalam acara.
Dan saudara, sosok Roky Gerung memang dikenal begitu pedas mengkritik pemerintah. Roky Gerung lahir di Manado 20 Januari 1959. Ia dikenal sebagai seorang akademisi sampai pengamat politik. Salah satu pendiri lembaga Setara Institute yang fokus pada isu kesetaraan, HAM, dan keberagamaan. Ia juga pernah menjadi dosen filsafat UI selama 15 tahun. Roky Gerung memang cukup sering mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo. Kita ambil beberapa contoh saja saudara. Di tahun 2019 lalu, nah ini misalnya ia menyindir angka pertumbuhan ekonomi di masa pemerintah Jokowi. Lalu di tahun-tahun berikutnya ia juga pernah mengkritik isi pidato Jokowi di sidang PBB dan yang terbaru tentang IKN. Yang kata-katanya dinilai banyak pihak menghina Presiden. Terkait dengan ini, Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tak ambil pusing atas pernyataan Roky Gerung. Ia mengaku santai saja. Bahkan saudara yang menarik, meski seorang Roky Gerung kerap melemparkan kritik pedas ke Jokowi, Gibran pernah foto berdua loh dengan idolanya Roky Gerung 23 September 2022 lalu. Biasa gue sering mendekati politik, banyak yang menghina ke Bapak. ya biasa, santai aja ya. Tapi umpamanya kan kasar ya Mas ya. Maksudnya bilangnya kan agak kasar ya Mas. Ya itu biar warga aja yang menilai ya. Nah, kalau saya santai ya. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pernyataan Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi merupakan delik aduan. Namun Mahfud menyebut terkait hal tersebut, Presiden Jokowi tak mau melaporkan akademisi Roky Gerung. Meskipun delik aduan, Mahfud menjelaskan kasus ini bisa berkembang dan diproses lebih lanjut. Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang. Dari Istana, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut apa yang diucapkan Roky Gerung masuk kategori menyerang pribadi Presiden dan tidak bisa ditoleransi. Muldoko berharap polisi bisa mengambil langkah hukum kepada Roky Gerung. Kategorikan menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dikritik pedas dengan kata-kata kasar, Presiden Joko Widodo justru santai. Presiden Joko Widodo menilai pernyataan Roky sebagai hal yang kecil dan Presiden mau fokus kerja saja. Apa? Terakhir. Itu hal kecil lah. Terkait Saya kerja aja. Ya. terkait rencana PPN. Situasi panas karena kritikannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo, Roky Gerung akhirnya minta maaf. Ia menyebut pernyataannya itu sudah membuka perselisihan. Saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Kritik merupakan bagian integral dari berdemokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang terbuka untuk semua masyarakat bebas bersuara.
namun akan jauh lebih bijak melempar kritik dengan bahasa yang tetap santun.